Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana dengan Bu Rika ini, sehat? Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah ya Bu, kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang Sesi 1 ya? Iya, sesi 1 yang langsung disupervisi oleh Ibu. Ini saya ada pertanyaan Ibu. Menurut Ibu, bagaimana sih cara yang tepat agar bisa siswa itu bisa kondusif di dalam kelas? Ini menurut Ibu ya, berdasarkan video yang sudah Ibu tonton, yang sudah Bu Rika kemarin praktekkan di kelas. Cara untuk kondisi siswa supaya kondusif di dalam kelas itu adalah nomor satunya adalah bagaimana siswa bisa duduk dengan nyaman, ya. Artinya pengkondisian bangku di dalam kelas itu sangat penting. Mungkin kalau misalnya ada pembelajaran yang mau berkelompok, sudah dikelompokkan, si bangkunya tidak sempit atau bagaimana pengkondisian bangku itu sangat penting, ya. Kemudian selain tempat duduk, ini di kelas pencahayaannya juga harus terang. Kan tidak mungkin kalau misalnya anak-anak belajar dengan keadaan gelap, ya. Tadi kemarin Ibu lihat di video itu anak-anak pencahayaannya sudah cukup. Mungkin dalam pengondisian bangku yang sedikit mungkin berdempetan menjadikan kalau misalnya suasana kalau anak-anak kan sering banyak gelap menjadi gerang. Nah itu kan jadi mungkin salah satu faktor anak-anak sedikit tidak fokus dalam belajaran, ya. Yang ketiganya, ini yang tak kalah penting adalah lingkungan yang positif dan menyenangkan. Anak-anak itu paling suka sesuatu yang membuat mereka menyenangkan. Artinya, bagaimana kita belajar supaya muka kita tidak boleh cemberut, tidak boleh marah-marah. Dalam artian tidak senyum terus juga kan ya. Kita harus ramah. Bagaimana memberikan perhatian ke peserta didik. Pandangan pertama terhadap peserta didik, pandangan pertama dari peserta didik terhadap ibu gurunya seperti apa, itu akan menentukan proses pembelajaran dalam satu hari. Begitu. Selanjutnya terkait tips Ibu agar saya menjadi pendidik atau bahkan bukan saya saja atau yang lain di luar sana itu menjadi pendidik yang bisa menyampaikan materi dan pengetahuan kita dengan bebas. Nah, agar peserta didik juga tidak cepat bosan dan materinya meresapi dan asik dan mereka pun asik mendengarkan. Nah, ini yang paling penting, ya. Di dalam pelajaran, apalagi kalau sekarang nih anak-anak sekarang gen alpha ya, gen alpha ini sudah asik dengan gamenya, dengan HP mereka yang bagus di rumah, AI juga. Jadi kita jangan kalah dengan situasi seperti itu. Kenapa tidak? Selain alat pembelajaran atau media pembelajaran yang kita buat, itu juga harus yang menarik gitu ya. Tidak hanya benda nyata ataupun boleh juga kemarin itu sudah bagus ya. Cuman mungkin ditambah komponen apa sih nih yang paling mengasihkan, atau entah itu gambarnya yang menarik, videonya yang agak lucu. Kita harus pintar-pintar mencari informasi tentang pelajaran yang bisa mungkin anak-anak menjadi lebih tertarik lagi dengan pelajaran kita. Nah itu ya. Kemudian kontak nanti kamu Bu Rika juga nanti mengajak anak-anak bagaimana tentang pelajaran hari ini, membuat asik tentang pelajaran, bertanya kalau misalnya anak masih penasaran bisa bertanya kepada kita. Kan mungkin gen apa itu banyak informasi di luar melalui HP, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan tentang materi yang terkait, ya. Nah, seperti itu. Ya intinya membuat atau kita harus mempunyai media sosial, bukan media sosial, media pembelajaran yang menarik baik berupa video
komponen yang bagus supaya anak-anak menjadi fokus itu, biar materi yang kita berikan terserap dengan baik oleh anak-anak. Nah, gitu. Selain pengetahuan juga kita harus bisa kreatif ya. Nah, itu ya paling penting itu. Tidak seperti ya, tidak monoton lah gitu ya. Mungkin kita kalah kalau misalnya kita hanya mengajar ceramah saja, berbeda dengan gen apa yang sudah istilahnya apa namanya, sudah digitalisasinya sudah tinggi. Nah, kita kalah, yaitu jadi materi mungkin belum tidak terserap dengan baik. Apalagi kalau muridnya banyak kan? Iya, tidak terkondisi. Nah, tidak kondusif itu ya. Terakhir nih Bu, gimana kita bisa meminimalisir siswa agar tidak cepat bosan nih di dalam kelas? Selain tadi Ibu ulang lagi ya, pengondisian di kelas, pencahayaan, kemudian ada lingkungan positif, medianya yang bagus. Tambah lagi nih, mungkin kalau misalnya anak-anak belajar terus fokus materi, mungkin cepat bosan juga ya. Dalam artian anak-anak itu harus ada penyegarannya. Penyegarannya bisa pakai ice breaking. Ice breaking biasanya bagaimana Bu caranya? Ada ice breaking yang ini aja, ice breaking yang gampang-gampang yang simpel ya. Mungkin nah itu akan bisa menggugah semangat siswa bisa belajar atau bisa masuk lagi ke dalam keadaan konsentrasi. Ice breaking yang seru-seru nih harus dicari ya Ibu Guru. Ice breaking biasanya suka ice breaking apa? Di video Ibu belum ada ya ice breakingnya ya? Ada, saya kebetulan, namun kemarin saya merasa memang kurang dari segi pengkondisian siswanya, dari merangkul semuanya tuh kurang karena saya terlalu fokus ke materi. Jadi mungkin saya merasa juga terasa gitu ke saya, anak-anak itu tidak terlalu memperhatikan karena kurang ada pembawaan yang baik kayak games. Nah itu dalam pembelajaran. apa nanti mungkin di sesi yang kedua bisa disertakan ice breakingnya. Ada ice breaking yang mungkin bisa dilaksanakan atau diikuti. Ada ice breaking tepuk pagi, siang dan malam. Biasanya kalau suka melihat itu ya, tepuk pagi sekali, siang 2 kali, malam diam biasanya. Nah, itu adalah salah satu ice breaking yang untuk anak-anak menjadi pengkondisian konsentrasi lagi dengan bisa seperti itu ya. Ada lagi yang berhitung, atau mungkin kalau mau yang lebih rame mah Bu Rika bisa anak-anak diam, ibu akan door ya kalian ya, kalau ya kalian kena door mati pura-pura. Itu secara tidak langsung anak-anak menjadi kebawa perasaannya, resepnya gitu. Dicoba nanti mudah-mudahan ya. Ya Bu, alhamdulillah setelah saya melakukan supervisi kepada Ibu, saya bisa menambah wawasan dan juga pencerahan dari Ibu juga. Alhamdulillah nanti insya Allah akan saya lakukan di pembelajaran yang sesi kedua nanti. Mudah-mudahan ini cuma sedikit sih, ini mah boleh nanti dieksplor lagi sama Bu Rika apa yang kurangnya. Mungkin kalau yang untuk sesi 1 yang kurangnya yang Ibu lihat baru cuma segitu mungkin ya. Mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya nanti bisa lebih baik lagi. Tidak apa-apa, namanya juga belajar. Terima kasih aku sudah membersamai saya pada sesi 1 ini. Sama-sama. Semoga kita terus bertemu setelah selesai perkuliahan pun kita bersilaturahmi. Doakan sehat. Iya, amin. Baik, itu mungkin segitu saja ya Bu. Wawancara Wawancara kita.
saya tutup mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.